Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, kembali bersama kami di MedD Channel pada sesi TPA Series. Oke, pada video kali ini kita akan coba menjelaskan ya beberapa hal mengenai preposisi kategoris. Oke, ini adalah salah satu materi yang wajib muncul untuk ujian-ujian TPA ya, atau kalau nanti kalian mau mencoba CPNS ya, preposisi kategoris ini adalah salah satu materi wajib yang muncul di TIU ya. Oke, nah kita coba lihat pembahasannya ya. Oke, nah kita lihat di sini ya bentuk umumnya. Jadi preposisi kategoris memiliki bentuk umum Q ditambah S ditambah K ditambah P. Dengan Q-nya itu adalah quantifier atau kuantor, S-nya adalah subjek, K-nya copula, sedangkan P-nya adalah predikat. Nah, sekarang kita coba perhatikan guys ya. Di sini kita perhatikan Q ya, Q. Oke, di sini kita perhatikan Q. Apa ini Q? Kuantor. Oke, Q ini kita bagi menjadi dua. Ya, ada yang disebut dengan kuantor umum, universal. Ya, ini diwakili oleh kata semua atau boleh apa? Setiap. Ya, nah lalu ada kuantor yang kedua adalah kuantor eksistensial ya. Itu diwakili oleh kata beberapa ya, beberapa, lalu ada, ya, baru ada sebagian dan lain-lain lah ya. Oke. Nah, ini kuantor ada dua, semua dan beberapa atau sebagian. Lalu subjek ini pun kita bagi menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan subjek umum dan ada yang kita sebut dengan subjek khusus. Nah, kapan dia disebut dengan subjek umum? Dia dikatakan subjek umum jika kuantornya apa? Atau jika diawali oleh kata apa? Semua. Jadi kalau di awalnya ada kata semua, maka subjek umum lah itu. Nah, sedangkan subjek dikatakan subjek khusus jika diawali oleh kata apa? Sebagian. Oke? Nah, lalu copula, ini kata hubung ya, biasanya dia adalah ya. Nah, ini juga kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan copula yang positif, ada yang disebut dengan copula yang negatif. Nah, kapan dia disebut dengan copula negatif? Kalau ada kata apa? Tidak. Ya, jadi kalau ada kata tidak, maka copulanya negatif. Kalau tidak ada kata tidak, maka copulanya adalah positif. Oke guys, lalu berikutnya P, predikat. Predikat ini pun dapat kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan predikat umum, ya, ada yang disebut dengan predikat khusus. Nah, kapan dia disebut dengan predikat yang umum? Dia disebut dengan predikat umum jika kopulanya itu negatif ya. Kopulanya negatif. Kapan disebut dengan predikat khusus? Jika kopulanya positif. Oke guys, nah setelah kalian melihat bentuk umum dari preposisi kategoris, yuk kita lihat contohnya. Nah, di sini semua makhluk hidup memerlukan makan. Nah, di sini ya ini adalah semua, ini adalah quantifiernya ya, makhluk hidup ya. Ini makhluk hidup sebagai subjeknya ya, memerlukan makan ini adalah predikat. Nah, oke. Karena di sini diawali oleh kata semua, maka di sini menjadi subjek yang umum. Ya, nah predikat ini karena tidak ada kata tidak, maka sebenarnya di sini ada siapa? Copula positif. Ya, karena kalimat ini kalau diperpanjang, semua makhluk hidup adalah memerlukan makan, kan gitu. Maka copulanya adalah positif. Nah, predikatnya karena diawali oleh copula yang positif, maka ini menjadi predikat yang khusus. Nah, pemahaman tentang subjek umum predikat khusus ini sangat penting karena nanti akan dipergunakan dalam melakukan penarikan kesimpulan, guys. Oke, nah bisa ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya, guys ya. Contoh kedua, sebagian makhluk hidup tidak dapat terbang. Oke, langsung kita buat di sini ya. Makhluk hidup berarti ini menjadi subjeknya.
Karena diawali oleh kata sebagian, maka ini adalah subjek khusus, guys. Oke, karena di sini ada kata tidak, ini menunjukkan kopula yang negatif, ya, dapat terbang, ini menjadi predikat karena diawali oleh kopula yang negatif, maka ini adalah predikat yang umum, guys. Oke, nah kita lihat satu lagi. Nah, tidak ada makhluk hidup yang tidak dapat mati. Nah, quantifier ini tidak ada, ini kan tidak masuk di dalam kaidah kita tadi, karena tadi kan semua sebagian. Nah, nanti ini tidak ada ini, boleh saja kita ganti dengan semua, ya, lalu tidak ini kita coret. Maka nanti apa? Semua makhluk hidup dapat mati. Nah, nanti kita lihat pembahasan ini ada di sesi selanjutnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana melakukan penarikan kesimpulan, guys. Oke, dalam melakukan penarikan kesimpulan, kita dapat melakukannya secara langsung maupun tidak langsung. Oke, cara langsung, kapan kita pergunakan? Kalau di dalam soalnya itu hanya mengandung satu premis. Atau kita bisa pergunakan penarikan kesimpulan langsung ini untuk menyesuaikan dengan pilihan jawaban. Jadi seandainya jawaban yang kita buat belum ada di option, maka kita bisa mempergunakan penarikan kesimpulan langsung sini, ya. Nah, penarikan kesimpulan langsung dapat kita bagi menjadi dua, yaitu konversi dan oversi. Oke, sedangkan penarikan kesimpulan tidak langsung ini dipakai jika di dalam soalnya ada dua premis atau lebih. Nah, penarikan kesimpulan tidak langsung ini dapat kita bagi menjadi dua, ya. Ada penjumlahan premis dan ada silogisme. Oke, tadi langsung juga ada dua, bisa konversi, bisa oversi. Oke, kita coba lihat apa yang dimaksud dengan konversi dan oversi. Oke guys, nah ini konversi ya. Konversi berarti apa itu? Mengubah ya, konversi. Nah, bentuknya ya, rumus umum dari konversi adalah semua S adalah P, maka kesimpulannya adalah sebagian P adalah S. Jadi P sama S-nya ini guys, kita roker guys. Ya, P menjadi S, S menjadi P. Nah, kita lihat yang kedua, sebagian S adalah P. Ini juga kita konversi, kita tukar ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, sebagian P adalah S. Kalau tadi semua menjadi sebagian, sebagian tetap menjadi sebagian guys. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya. Semua siswa sekolah Alfa pergi studi tour. Maka kita lihat di sini ya, siswa sekolah Alfa ini ya, siswa sekolah Alfa ini adalah subjek. Karena diawali oleh kata semua, maka oke, kita nggak perlu itunya dulu ya, ini subjek saja. Lalu pergi studi tour ini adalah apa? Predikatnya. Maka kita tinggal roker, maka jadi apa? Sebagian yang pergi studi tour adalah siswa sekolah Alfa. Jadi tinggal kita roker saja guys ya. P sama S-nya ini kita roker gitu. Oke. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Sebagian gedung di kota Medan adalah gedung berlantai 7 ya. Sama seperti tadi guys. Ini adalah subjeknya ya, ini adalah predikatnya. Maka kalau ini kita roker, maka hasilnya adalah siapa? Sebagian gedung berlantai 7 adalah gedung di kota Medan. Oke guys, cukup mudah untuk konversi ya. Oke, sekarang bagaimana yang dimaksud dengan oversi? Nah, oversi ya, rumus umumnya semua S adalah P. Maka semua ini kita ganti dengan tidak ada, kopulanya positif berubah menjadi negatif. Jadi semua S adalah P, kesimpulannya tidak ada S adalah tidak P. Begitu juga dengan rumus yang kedua, tidak ada S adalah P. Maka kesimpulannya semua S adalah bukan P atau semua S adalah tidak P. Ya, jadi ini mengubah ya, semua menjadi tidak ada merubah menjadi semua. Positif menjadi negatif, positif menjadi negatif atau nanti negatif menjadi positif ya. Nah, inilah dia. Kopula positif menjadi kopula negatif tentu menjadi kopula positif. Oke guys, untuk lebih mudah kita coba lihat beberapa contoh berikut. Oke, di sini semua siswa sekolah Alfa pergi studi tour. Nah, jadi semua ini diubah jadi apa? Tidak ada, subjeknya tetap ya.
kopula ini kan kopula yang positif, maka kita ganti, kita tambahkan dengan apa? Tidak. Jadi apa? Tidak ada siswa sekolah alfa yang tidak pergi studi tour. Oke, contoh yang kedua, tidak ada makhluk hidup yang tidak dapat mati. Maka tidak ada ini berubah menjadi semua, kopulanya negatif, dicoret jadi positif. Jadi semua makhluk hidup dapat mati. Ini ada guys. Oke, bagaimana kira-kira untuk oversi? Bisa dipahami ya. Nah, ini tadi dua contoh untuk penarikan kesimpulan langsung ya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk penarikan kesimpulan yang tidak langsung. Ya, penarikan kesimpulan tidak langsung ada dua, yaitu penjumlahan premis dan silogisme. Nah, kita lihat dulu bagaimana penjumlahan premis ya. Oke, kapan kita pergunakan penarikan kesimpulan menggunakan penjumlahan premis? Nah, ini kita pergunakan jika, ini syaratnya ya. Oke, ini kita pakai jika ya subjeknya sama. Oke, jika subjeknya sama, maka kita bisa melakukan penarikan kesimpulan mempergunakan penjumlahan premis, guys. Oke, nah kita lihat contoh bentuknya ya, rumus umumnya. Nah, kalau dia bilang semua S adalah P1, sebagian S adalah P2, maka kita gabungkan dia, guys, kita jumlahkan semua sebagian menjadi sebagian. Di sini lihat subjeknya sama, maka kita buat di sini S adalah P1 dan P2. Ya, kita tambahkan kata dan, guys ya. Nah, berikutnya kita lihat contoh. Semua siswa sekolah alfa pergi studi tour. Sebagian siswa sekolah alfa berpakaian seragam. Kalau kita perhatikan di sini, guys, ya, di sini subjeknya, ini pun subjeknya. Oke, kita lihat di sini subjeknya sama. Karena subjeknya sama, maka bisa kita jumlahkan premisnya. Maka jadi apa? Sebagian siswa sekolah alfa pergi studi tour dan berpakaian seragam. Oke, kita cukup gabungkan dengan tambahkan kata apa? Dan. Oke guys, kita lihat contoh yang kedua, ini soal STAN tahun 2014. Semua mahasiswa S1 memiliki skor TPA yang tinggi. Sebagian mahasiswa S1 memiliki skor TOEFL yang tinggi. Kalau kita perhatikan di sini guys ya, di sini subjeknya adalah mahasiswa S1, adalah subjeknya, di sini subjeknya juga mahasiswa S1. Oke, karena subjeknya sama, maka kita tinggal gabungkan. Karena ini semua sebagian, maka jawaban kita sebagian. Maka kesimpulan kita adalah sebagian ya mahasiswa S1 ya S1 memiliki skor TPA yang tinggi dan skor TOEFL yang tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat di optionnya mana ini ya? Kita lihat ada kata dan ya, gabungkan berarti semua sebagian ya. Sebagian mahasiswa S1 memiliki skor TOEFL dan TPA yang tinggi, nggak ada masalah ini dibalik guys ya. Maka jawaban kita adalah D. Oke, bagaimana kira-kira untuk contoh kita yang ini? Bisa ya? Oke, kita lihat contoh selanjutnya guys. Ini tahun 2010 guys ya. Oke, di sini dia katakan semua ponsel ada fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Nah, kalau kita lihat di sini mana yang menjadi subjeknya guys? Ya, menjadi subjeknya di sini adalah ponsel ya. Oke, ini subjek. Di sini juga subjeknya adalah ponsel. Oke, karena di sini subjeknya sama, maka kita bisa gabungkan semua sebagian, maka jawabannya adalah sebagian, berarti sebagian ponsel ya ada fasilitas SMS ya dan fasilitas internet, atau langsung kita sederhanakan jadi apa? Fasilitas internet. Maka kita punya jawaban sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Maka jawaban kita adalah B. Oke? Nah, kita lihat soal yang terakhir guys. Semua pegawai Kemenq adalah orang yang disiplin. Beberapa pegawai Kemenq adalah orang yang profesional. Oke guys, di sini kita lihat subjeknya adalah pegawai Kemenq, di sini juga subjeknya adalah pegawai Kemenq. Oke, semua beberapa berarti beberapa. Jadi jawabannya adalah beberapa
ya, pegawai Kemenq, ya. Oke, adalah orang yang disiplin, ya, adalah orang yang disiplin dan ya, dan profesional. Oke guys, ada kira-kira jawabannya? Nah, ternyata pilihan ini tidak ada, ya. Pilihan ini tidak ada. Nah, karena pilihan ini tidak ada, maka ini harus disimpulkan dengan yang namanya apa? Silogisme. Nanti kita pelajari silogisme. Silogisme itu mencoret yang sama, guys. Berarti ini sama ini dicoret, tinggal profesional dan disiplin. Maka jawabannya adalah bola. Nah, untuk silogisme kita pelajari selanjutnya. Oke guys, kira-kira untuk pembahasan kita mengenai penarikan kesimpulan langsung dan tidak langsung, penjumlahan premis, apakah bisa dipahami ya? Oke, nah ini dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut kembali di video yang lain mengenai preposisi kategoris bagian kedua. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video-video selanjutnya.